Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aida Ainaya Kotrunanda dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul Permasalahan Kinerja Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013 pada mata kuliah Ilmu Pendidikan. Pada presentasi kali ini ada 3 pembahasan yang akan dipaparkan, yaitu yang pertama, pengertian kurikulum secara umum, perencanaan kurikulum 2013, dan problematika kinerja guru dalam implementasi kurikulum 2013. Pembahasan pertama yaitu pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum secara umum adalah program rancangan belajar mengajar yang dipedomani oleh pendidik dan peserta didik. Dalam peranannya yang sangat strategis dan fundamental dalam berjalannya pendidikan yang baik, maka kurikulum memiliki peran dalam pencapaian tujuan. Karena baik atau tidaknya suatu kurikulum dilihat dari proses dan hasil pencapaian yang telah ditempuh. Pada tahun ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terbaru yaitu perubahan kurikulum. Indonesia telah mengalami pergantian kurikulum sebanyak 11 kali, mulai dari tahun 47, 64, 68, 74, 75, 84, 94, 97, 04, 06, dan saat ini kurikulum 2013. Kemdikbud tahun 2012 menyatakan ada 4 hal yang menjadi alasan perlunya perubahan kurikulum, yaitu adanya fenomena negatif yang mengemuka di Indonesia saat ini, adanya persepsi negatif masyarakat terhadap kurikulum saat ini, tantangan abad 21, dan kompetensi yang harus dimiliki di masa depan. Fenomena negatif yang dimaksud adalah sering terjadinya perkelahian pelajar, semakin meluasnya penyalahgunaan narkoba, semakin meratanya korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam ujian, dan gejolak masyarakat. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Pembahasan selanjutnya yaitu problematika kinerja guru terhadap implementasi kurikulum 2013. Sebagai seorang pendidik, sudah seharusnya guru melakukan perencanaan pembelajaran yang lebih matang sebelum mengaplikasikannya di dalam kelas. Penyusunan rencana pembelajaran harus sesuai dengan kondisi siswa yang ada di kelas. Selain itu juga harus memperhatikan keadaan sekitar sekolah dalam rangka guru mampu mengemas pembelajaran yang berlatar dan berfokus pada kehidupan siswa itu sendiri. Dengan adanya rencana pembelajaran yang matang, maka diharapkan guru dapat melaksanakan pembelajaran yang mampu mendorong dan merangsang siswa untuk mau terlibat aktif dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga siswa mampu diajak untuk berpikir aktif dalam membangun dan mengembangkan kemampuannya dalam berkreativitas dan berinovasi dalam pembelajaran yang dipelajarinya. Akan tetapi, begitu banyak problematika yang dialami guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013, di antaranya kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering disebut RPP berdasarkan ketentuan dan format yang sudah ada dirasa masih sangat kurang. Kedua, kemampuan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berbasis scientific learning juga masih belum maksimal dikarenakan pemahaman guru masih pada tataran awal dan guru juga masih menggunakan metode pembelajaran yang tradisional. Yang ketiga, kemampuan guru dalam melakukan penilaian sampai saat ini masih terbatas pada aspek kognitif sehingga mengabaikan aspek afektif dan psikomotorik siswa. Problematika yang tadi saya paparkan itu memang nyata
Dan berikut fakta hasil penelitian pada jurnal yang berjudul Problematika Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar yang ditulis oleh Rina Wahyuni dan Teti Berliani pada lokasi penelitian SD 6 Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya. Hasil penelitian dari studi kasus penelitian yang telah dilakukan, dirumuskan dan dirangkum dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang disesuaikan dengan fokus penelitian yang ada. Di antaranya, problematika dalam merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Menurut hasil penelitian pada jurnal, guru merasa kebingungan dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang bersifat tematik, integratif sehingga seringkali saat pelaksanaannya dalam kelas lebih condong ke satu mata pelajaran saja. Kemudian, ketidakpahaman guru dalam membuat rencana pembelajaran yang berorientasi pada kegiatan pembelajaran yang berbasis mengamati, menalar, mencoba, menanya, dan mengkomunikasikan. Yang kedua, problematika guru dalam melaksanakan pembelajaran berbasis scientific learning. Menurut jurnal pada hasil penelitian, penerapan metode ceramah dan komunikasi satu arah dari guru mengakibatkan anak didik menjadi fasib. Masih ditemukan guru yang belum pernah diikutsertakan dalam pelatihan terkait penerapan kurikulum 2013, sehingga secara teknis di kelas guru hanya mengandalkan informasi yang diperolehnya dari rekan sejawat yang telah mengikuti pelatihan maupun dari internet. Guru kurang optimal dalam melakukan manajemen kelas pada siswa didiknya, khususnya siswa kelas rendah seperti kelas 1. Kemudian, kurangnya kemampuan siswa dalam membaca dan menulis menjadi masalah bagi guru dalam menyampaikan pembelajaran di dalam kelas, sehingga siswa cenderung pasif serta hanya mendengarkan saja. Kurangnya dukungan dan motivasi dari orang tua terhadap perkembangan anak di sekolah yang berakibat pada penyelesaian tugas sekolah dilakukan oleh orang tua sehingga anak menjadi tidak bertanggung jawab akan pekerjaannya sendiri. Problematika yang terakhir yaitu problematika guru dalam melakukan penilaian pembelajaran, seperti bentuk-bentuk penilaian yang digunakan dalam menilai hasil belajar siswa berupa penilaian secara tulis sederhana seperti membuat puisi sederhana dengan kata-kata sendiri, kemudian penilaian secara lisan dilakukan dengan tanya jawab sederhana dengan satu arah dari guru ke siswa. Kemudian, ketidakaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru yang diakibatkan ketidaklancaran siswa dalam membaca maupun menulis. Yang terakhir, penilaian yang dilakukan guru hanya berfokus pada satu aspek saja, yakni aspek kognitif. Sedangkan untuk aspek afektif dan psikomotorik hanya sebatas pada melakukan penilaian berdasarkan hasil pengamatan terhadap tingkah laku siswa di sekolah. Nah, hal-hal tersebut sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan dalam penerapan kurikulum 2013. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan atau yang dapat saya sampaikan, dan berikut ini beberapa sumber yang saya ambil dalam pembuatan makalah. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya akan tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.